Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Ini belajarnya tentang menerapkan penyiapan tempat tidur klien atau bed making. Yang harus kalian siapkan buku, pena, dan LKPD. Ibu akan absen dulu. Andri Irawan, Astuti, Aurel, Bella, Dimas, Dinda, Dwi, semua ya. Kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Ibu melihat kesiapan kalian. Silakan berdiri. Ibu mau melihat kerapihan dari baju kalian. Oke. Kemudian anak-anak itu sudah rapi semua ya. Silakan kalian lihat di sekitar tempat duduk kalian dan juga di kolong meja kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah silahkan dipungut. Silakan kalian lihat di sekitar tempat duduk kalian dan juga di kolong meja kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah silahkan dipungut dan ditaruh di kotak sampah. Apa yang kalian ketahui tentang bed making dulu? Ada yang bisa? Tangan. Oke, jelasin. Mengganti alat tenun yang lama atau kotor dengan alat tenun yang baru. Tujuannya apa sih? Ada yang tahu? Kristina. Tujuannya untuk terhindar dari infeksi bakteri atau virus. Oke, terhindar dari infeksi bakteri atau virus. Ya, betul sekali. Jadi bed making itu sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukan namanya pergantian tempat tidur atau orang awam itu kenalnya adalah dengan penggantian spray sarung bantal. Cara operasional yang baik dapat menghindari seseorang dari kuman dan bakteri. Kemarin hari Jumat kita sudah praktek ya tentang sterilisasi atau desinfeksi. Oke, masih ingat? Apa sih Bu hubungannya sama pembelajaran kita hari ini? Hubungannya adalah tadi yang seperti Ibu jelaskan, SOP-nya atau standar operasional pelayanannya, langkah-langkahnya. Seperti apa yang kita lakukan desinfeksi kemarin, yaitu dengan menggunakan air Lysol. Bilas dengan air Bersih. baru dia akan terhindar dari infeksi. Tujuan pembelajarannya melalui penayangan PowerPoint, diskusi dan tanya jawab tentang penyiapan tempat tidur klien. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep penyiapan tempat tidur klien dengan tepat. Tuan A, 47 tahun, dirawat di Bangsal Dahlia dengan diagnosa medis stroke parsial dextra. Klien mengeluhkan gatal di bagian punggung klien. Asisten perawat melihat punggung klien kemerahan. Kemudian asisten perawat melakukan observasi pada tempat tidur klien. Didapatkan data spray kasur basah. Kemudian asisten perawat tersebut melaporkan pada perawat senior. Kerjakan dengan KPD. Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu dengan cara apa? Kita dengan cara berhitung ya biar adil. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan sekarang berpencar ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan kelompok 3 dengan kelompok 3. Apa? Kelas. Petunjuk penggunaan sudah. Yang pertama, kerjakan LKPD secara berkelompok. Yang kedua, kerjakan LKPD sesuai dengan urutan kegiatan yang telah ditentukan. Jadi dari nomor 1 baru ke nomor 2 ya. Kalian bisa buka link bahkan aja di Google Drive yang Ibu kirimkan linknya. Silakan kalian buka. Boleh juga kalau masih bingung, akan kalian buka buku 18 kompetensi yang kita
pertama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dilakukan adalah penggantian bed making atau spray. Dan dari kasus yang kami lihat, dari klasifikasi bed making itu termasuk dalam occupied bed. Yang ingin ditanyakan, Apabila spray sudah lembab tetapi pasien tidak ingin diganti spraynya, maka yang dilakukan oleh perawat apa? tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat adalah memberikan edukasi kepada pasien. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kasus yang diberikan oleh guru. Agar terhindar dari infeksi dan bakteri yang menyebabkan gatal di bagian punggung pasien. Selanjutnya kita akan membuka tanya jawab. Adakah yang ingin ditanyakan? Itu kan mengganti spray, itu kan ada alat dan bahannya. Bahannya itu apa saja? Setelah diganti spray itu berapa lama atau berapa waktunya akan diganti spray kembali? Bahannya itu yang pertama adalah tenun, spray, selimut, ember, air risol, air bersih. Waktunya itu saat pasien merasa tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabarkan konsep dari tindakan yang kelompok Anda pilih pada nomor 1. Indikasi dari tindakan bed making yaitu 1. Dilakukan untuk pasien tidak sadar, pasien yang mempunyai penyakit sesak napas, pasien lemah atau intoleransi aktivitas. Selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi yang akan disampaikan oleh Lincah Sri Rahayu. Jabarkan konsep dari tindakan. Kontraindikasi bed making adalah tindakan yang dilakukan apabila pasien tidak menginginkan untuk dirapikan tempat tidurnya karena ada pasien yang beranggapan bahwa apabila dia banyak bergerak, tubuhnya akan merasa bertambah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu kan melakukan bed making. Jika pasiennya tidak sadar, bagaimana cara melakukannya dan langkah-langkahnya? Jadi pasiennya tidak sadar, bagaimana SOP bed making dengan pasien yang tidak sadar. Jelas ya? Indikasinya itu kan untuk pasien yang lemah atau intoleransi aktivitas kan. Nah itu ya contohnya apa aja sih, maksudnya pasien apa aja? Contoh dari intoleransi aktivitas yaitu contohnya kelemahan fisik seperti stroke, tidak bisa jalan, cedera fisik. Kan kalau mau ganti spray itu ada posisi miring kanan miring kiri. Bahannya yang pertama kita miringkan pasien ke kiri. Setelah spray terpasang kita letakkan dan kita miringkan lagi ke sebelah kanan. Setelah itu spray kita pasang sebelah kanannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi semua ya 3 kelompok. Presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan sedikit memberikan klarifikasi terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, ketika pasien tidak mau, tadi benar yang sudah disampaikan bahwasanya kita memberikan edukasi ataupun penjelasan ya ke pasien maupun ke keluarga. Kalau pasiennya tetap tidak mau, gimana atau keluarganya tidak mau? Kembali lagi ke pelajaran dokumentasi keperawatan. Kita tulis apa adanya di dokumentasi keperawatan atau asuhan keperawatan bahwa pasien dan keluarga menyatakan menolak untuk dilakukan bed making pada tanggal sekian jam sekian. Ketiga, kenapa alat tidak boleh diletakkan di lantai? Oke, jadi baik alat yang kotor atau alat yang harus digunakan pasien itu kan mengandung kuman ya, walaupun mungkin bisa dari bakteri dari keringat, bisa bakteri dari mungkin lukanya, sehingga ketika kita taruh atau kita letakkan di lantai itu akan menyebabkan lantainya terkontaminasi kuman dan bakteri. Begitu juga sebaliknya, ketika spray bersih kita letakkan di lantai
Kita tidak tahu namanya kuman dan virus itu kan tidak terlihat oleh mata. Nah ternyata di lantai itu ada virusnya. Jadi kemudian kita taruh di lantai dan kita pindahkan, kita pasang di spray, habis itu kita tempel dengan pasien sehingga kuman dan virus tadi pindah ke pasien dan berkembang biak di situ sehingga terjadilah infeksi. Rendah, dia akan geriang kan, pusing kan. Begitu juga dengan pasien anemia. Pasien anemia umur selama tanggal semaput. Itu yang disebut dengan intoleransi aktivitas. Pembelajaran, jadi mau tahu kita hari ini belajar apa saja sih? Proses penggantian spray dari yang kotor ke yang bersih. Hari ini kita belajar deteksi yaitu penggantian spray atau tempat tidur. Tadi indikasinya adalah untuk pasien. Sudah siap kertas dan penanya? Sudah? Silakan dikerjakan. Nomor 1 dan nomor 2 kalau sudah kita akan lanjutkan. 10 alat yang diletakkan di bawah peluang itu apa namanya ya? Silakan dipegang bukunya. Kita akan koreksi bersama. 1D, 2E, 3B, 4D, delta, ayam, 9C cacing, 10A Ibu mau tahu dulu siapa yang dapat nilai sempurna atau 10? Rahayu, Bu. Masih Rahayu. Rahayu. Atas nama Rahayu, atas nama Refleksi. Ibu mau tahu dulu sih apa yang kalian pelajarin hari ini? Lebih asik gitu ya, enak yang seperti ini daripada yang dulu. Menurut saya pembelajaran seperti ini lebih kondusif, terus lebih bisa. Pertemuan berikutnya itu silakan kalian belajar tentang pertolongan ambulasi atau memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda ataupun sebaliknya dari kursi roda ke. Silakan kalian belajar, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam.